Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Oke, saya ingin menyampaikan suatu ajakan gue pikir ya, bahwa kita tuh jangan gampang termakan oleh isu, fitnah, hoax yang mana adalah merugikan diri kita. Dalam hal ini contohnya seperti soal pengungsi Rohingya. Itu namanya ya, karena begitu banyaknya framing burung tentang mereka, sampai-sampai ada kejadian yang kita lihat sendiri ya di Sidoarjo. Jadi ada rusun yang ditempati oleh 120 orang itu dirusak, rusak rusun itu ya. Jadi di situ memang ada pengungsi Rohingya, ada, tapi cuma 5 orang. Nah, orang-orang yang memframing mana mungkin sudah termakan berita-berita bahwa pengungsi Rohingya itu tidak punya adab, tidak punya akhlak, bahkan juga ada katanya bahwa tidak hafal Al-Fatihah dan segala macam, gitu kan? Yang nanti kita akan bahas ya tentang hal itu. Ya mereka tuh mengambil itu sebagai rujukan bahwa dan menunjuk memframing bahwa yang merusak di dusun Sidoarjo itu adalah fungsi Rohingya. Sudah begitunya isi kepala mereka dipenuhi oleh betapa buruknya bangsa Rohingya. Mereka tidak lagi berpikir secara objektif. Nah, untunglah keluarlah berita klarifikasi. Jadi di situ ada pemerintah berwenang di Sidoarjo itu menjelaskan duduk perkaranya. Dan ini jadi kan penting ya, karena ini adalah klarifikasi dan yang membuat kita jadi objektif. Jadi kita tuh jangan dikit-dikit nyalakan Rohingya gitu kan. Seakan-akan mereka tuh bukan manusia gitu loh. Padahal kita tuh kalau kita gak usah lagi tentang Muslim deh. Mereka adalah saudara seiman. Ini masalah kemanusiaan. Coba Anda bayangkan ada badai posisi mereka dijajah di tanahnya, ya. Kalau Anda menuduh bahwa wajarnya mereka begitu, nggak disukai mereka di sini begitu, oke lah, kita setuju mungkin. Tapi gimana pun juga nggak disukai di sana, kan nggak boleh juga sampai di berangus itu nggak boleh. Misalnya Anda tidak setuju dengan kelakuan tetangga Anda, mungkin tetangga melakukan kriminal atau melakukan apalah hal yang langgar hukum misalnya gitu kan, atau mungkin mabuk. Apa mungkin Anda lakukan pembunuhan seperti dilakukan oleh militer Myanmar, memperkosa gadis-gadis Rohingya, membakar desanya, membunuh orang-orangnya? Apa dibolehkan? Kan harusnya kalau ada orang melakukan kriminal kan harusnya ditindak secara hukum. Jadi kalau polisi Myanmar nangkap orang yang melakukan pencurian, kriminal, ditangkap masuk penjara, itu masuk akal, make sense. Tapi kan bukan dibakar, dibunuh, diperkosa guys, dihancurkan desanya, kan nggak begitu. Jadi Anda harus jangan berlebihan dalam hal ini, ya harus pada porsinya. Pelaku kejahatan ditangkap masuk penjara. Kalau bisa pelaku maksiat, ya dinasihatin, didakwahin, diajarin gitu guys. Jadi kita tuh jangan berlebihan. Kalau nggak nganggap itu sesama muslim, oke lah. Minimal sesama manusia. Itu manusia juga. Yang kita tuh harus memperlakukan manusia tuh adil. Sesuai dengan perilakunya. Kalau dia memang dia kriminal, ya lakukan sebagai seorang kriminal. Kalau dia memang seorang yang tidak berakhlak, ya didik dia. Ajari. Karena tugas kita sebagai seorang muslim untuk mendakwahi, untuk mengajari, didik orang-orang yang tersesat di jalannya gitu kan. Nah, tapi kalau perkara tidak mampu, itu wajar menurut saya. Nah itu maka saya sampaikan bahwa perlu pemerintah tuntangan. Karena pemerintah itu punya segalanya. Punya polisi, punya militer, punya dana. Kalau rakyat kan nggak semua mampu. Itu saya setuju. Kalau rakyat itu kita bantu pemerintah. Rakyat ngeluh kalau mereka nggak mampu, saya setuju. Karena nggak semua rakyat mampu. Karena tapi kejadian di Sidoarjo ini membuka mata kita. Bahwa nggak semua Rohingya tuh seburuk itu guys. Mungkin ada beberapa kelompok yang seperti itu ya, memang fakta yang terjadi, tapi enggak semua. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Jadi gini, klarifikasi dari orang berwenang, pemerintah menang di Sidoarjo, termasuk itu pengurus dari rusun itu mengatakan bahwa diduga ada 30 orang yang melakukan kerusakan. 30 orang ya, dari 120 orang penghuni itu ada 30 orang pengungsi. Tapi bukan dari etnis Rohingya, dari bangsa lain. 30 pengungsi. Nah, Rohingyanya itu tidak melakukan kerusakan. Mereka 5 orang ini ketika kejadian mati lampu itu, karena mereka katanya kesal. Lampu mati, mereka merusak. Yang 30 orang dari bukan etnis Rohingya. Mereka kesal melakukan kerusakan. Nah, etnis Rohingya itu diwawancara juga.
diklasifikasi bukan hanya dari yang berwenang, tapi juga etnis Rohingya. Mereka mengatakan bahwa kami itu keluar dari situ ketika lampu mati, kami itu cari angin di luar, dulu di luar. Jadi tidak terbukti di situ yang melakukan perusahaan itu etnis Rohingya gitu. Nah, dan mereka situ tuh sudah pengakuan dari pihak berwenang mengatakan bahwa mereka tuh sudah 9 tahun itu di situ dan tidak pernah ada komplain. Bahkan demo pun mereka nggak pernah. Mereka baik-baik saja gitu guys. Nah, artinya karena kita tengok rentang waktu 9 tahun. Artinya kan mungkin awalnya dulu mereka ada sifatnya mungkin sama dengan saudara mereka mungkin. Tapi kita juga nggak bisa menjudge itu semuanya. Karena namanya kelompok itu pasti ada yang 1-2 tuh yang jahat ada, atau yang tidak belakang ada. Contoh kita kayak di suatu kampung, desa itu kan nggak semuanya baik. Ada aja 1-2 tuh rese guys. Jadi makanya dari sekian banyak pengungsi, nggak mungkin juga semuanya baik. Itu ada aja orang yang jahat, yang nakal, itu kan biasa. Jadi jangan gara-gara tidak siti rusak susu belanga. Jangan gara-gara kelakuan beberapa orang Rohingya lalu semuanya kena gitu. Itu kan nggak bisa diterima guys, akal sehat. Jadi kita tuh nggak boleh menyalahkan sekelompok keseluruhan dengan kelakuan sekelompok atau segelintir orang gitu. Nah, jadi dilihat dari 5 orang yang ada di Dusun Sidoarjo yang telah tinggal situ 9 tahun, nggak pernah melakukan masalah, nggak pernah demo bahkan, artinya mereka kan bisa dididik. Jadi ketika mereka tuh berbaur sekian lama dengan kita, ternyata mereka baik kok orangnya, orang Rohingya itu kan. Artinya hanya perlu kesabaran. Nah, kita sebagai umat Islam yang lebih tinggi daripada segala manusia, karena manusia saja kan adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan Islam. Mereka hanya manusia, mereka hanya berikan insting, hati saja. Tapi Islam itu kan dituntun oleh kitab suci, oleh ajaran yang harus mengasihi orang, siapapun orangnya. Jadi berbuat adil juga, walaupun penjahat itu nggak boleh kita bunuh, nggak boleh kita tuh melakukan yang semena-mena, nggak boleh. Ya kita harus lakukan sesuai dengan porsinya. Itu di penjara kek, dikasih hukuman kek, dan juga harus adil. Jangan karena perbuatan sekelompok orang, segelintir orang, lalu semuanya kena getahnya. Misalnya yang jahat atau yang nakal 1-2 orang atau berapa orang gitu. Lalu ada usir semuanya. Seakan-akan semuanya seperti itu kan itu nggak fair guys. Harusnya kan tetap diterima pengungsi ini, tapi rakyat katakan nggak mampu kami. Tolong pemerintah, dan pemerintah harus sigap hal ini. Siapkanlah suatu tempat penampungan yang mana di situ tidak ada rakyat yang menolak. Kalau ada nolak, pindahkan lagi. Kayak di Pulau Galang itu kan rakyat menolak, ya pindahkan tempat lain. Cari tempat di mana di situ tidak ada penolakan rakyat. Dan rakyat pun harus diedukasi bahwa seperti yang saya sampaikan, nggak semua orang Rohingya begitu. Dan orang Rohingya ini kita harus maklumi keadaannya. Dia nggak sama dengan manusia normal, nggak sama guys. Coba Anda tahu ada orang-orang mengalami kejadian luar biasa sehingga bahkan orang itu bisa digila bahkan. Anda kemarin ada caleg yang gagal pemilu, gagal jadi caleg, gagal jadi legislatif, mereka stres jadi orang gila bahkan kan. Itu kalah jauh dengan apa yang didasarkan oleh pengungsi Rohingya. Mereka dibantai tanah airnya, diperkosa, dibunuh, disiksa, dikejar-kejar, ditindas, dizolimi. Kalau caleg aja bisa gila karena hal gitu, kemarin yang itu lihat kejadian di Jakarta. Seorang ayah membunuh 4 anaknya. Apakah mengalami hal seperti Rohingya? Tidak. Dia hanya cemburu dan menduga istrinya selingkuh. Tega bunuh 4 anaknya. Artinya kan dia jadi gila dia, out of control. Nah, Anda coba bandingkan itu dengan perasaan saudara-saudara kita, kalau enggak sesama muslim, minimal sesama manusia lah. Mereka melakukan seperti itu di Myanmar sana. Harusnya kan logikanya mereka lebih gila lagi dari 4 orang anak yang dibunuh ini, atau caleg yang jadi gila ini. Makanya harus bisa punya empati, simpati. Kalau ada oknum-oknum Rohingya, ya kita didik, kita ajari. Kan banyak tuh ulama-ulama yang mau menampung orang-orang gila, ya kan? Bahkan bisa sembuh bahkan. Orang berbahaya apa orang gila coba? Kalau orang yang bisa melakukan itu dengan kesadaran, itu lebih berbahaya orang yang melakukan tanpa kesadaran, gila. Nah, yang artinya adalah orang yang gila kan masih bisa ngomong. Tapi orang gila kan tidak bisa, hilang akal guys. Nah, artinya adalah
Kalau orang gila aja sanggup, negara aja sanggup menangani orang gila itu. Ini bukan orang gila. Nah, ini orang sadar, hanya khilaf, berbuat hal yang melanggar etika, akhlak, berbuat kriminal. Salah dihukum penjara, sambil dididik di penjara. Kalau masih maksiat, dididik, diajari oleh ulama, ustadz gitu. Jadi kita harus sabar guys, sabar. Kita sedang menghadapi saudara kita, kalau nggak sama muslim, minimal sama manusia yang sedang mengalami tekanan. Coba ada bayangkan Anda berada di posisi dia. Anggaplah kita di Indonesia ini minimal melakukan sama dengan Myanmar. Jadi kita tuh dilakukan represi oleh pemerintah kita. Pemerintah kita melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kita di Indonesia ini diusir. Jadi Anda melihat di mata Anda, wanita kita diperkosa, anak-anak kita dibunuh, desa kita dibakar, lalu Anda tuh melarikan diri ke tempat lain. Kira-kira Anda normal kan sebagai manusia? Tidak. Jangan samakan fisiologisnya dengan orang-orang kita yang normal. Enggak. Padahal mereka sebagai orang-orang yang tertekan secara fisiologis, secara kejiwaan. Ya, Anda harus menanganinya beda. Jangan melakukan mereka sebagai masyarakat normal. Orang normal yang ada normal berbuat kejahatan. Jangan samakan. Kayak orang yang kepepet karena nggak makan, mencuri. Jangan samakan. Intinya harus ada perbedaan gitu. Dengan orang yang sadar, dia tuh memang melakukan itu karena memang hobi, dia sebenarnya mampu untuk melakukan itu gitu kan. Jangan samakan guys. Jadi semua itu ada bedanya. Yang dibutuhkan itu adalah kesabaran. Contoh pengungsi Sidoarjo itu ya 9 tahun tinggal situ gak ada masalah, gak pernah ribut bahkan. Artinya mereka tuh bisa dididik. Mungkin mereka di Myanmar sana mereka tidak mendapatkan pendidikan layak karena mereka didiskriminasi. Kita lah, coba ada kita dilakukan semacam pilih-pilih kasih. Yang suku ini nggak dididik, suku Rohingya ini tidak dikasih pendidikan layak. Ya mereka bodoh-bodoh mungkin, karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan layak, sehingga mereka tuh terbelakang. Nah, tugas kita lah yang membantu mereka guys. Minimal kalau bukan sama muslim, minimal sebagai semua manusia gitu. Ini saya ngajak Anda untuk punya empati lah. Kita ini muslim guys, bukan orang barbar, bukan. Ketika ada orang yang melakukan kriminal, ya kita tangkap masuk penjara, didik di dalam penjara. Bukan dengan diusir. Jadilah tuan rumah yang baik. Ya, jadilah. Kalau tidak mampu membantu, minimal jangan melakukan hal yang sama zulimnya kepada mereka. Ketika mereka usir di tanahnya, ada usir pula dari sini guys. Itu nggak manusiawi. Di mana iman Anda? Di mana rasa kemanusiaan Anda? Minimal kalau Anda tidak beriman, oke lah. Minimal Anda punya rasa kemanusiaan. Tapi di mana itu semua? Oh, saya nggak tega guys, saya nggak tega. Ketika saya melihat ada orang Myanmar melakukan kriminal, saya akan lapor polisi. Pak, itu ada orang melakukan kriminal. Saya nggak peduli itu apapun suku agamanya. Yang penting dia melanggar hukum. Lapor polisi. Biar polisi tangkap. Selesai masalah. Pada maksiat, saya akan minta bantuan ulama atau orang-orang yang pemerintah yang tugasnya mendidik, sehingga mereka bisa didik. Kalau saya didik ya harus usaha, berjuang. Ya, di sekolah aja anak-anak bandel itu kita berjuang untuk didiknya. Nggak semerta anak-anak itu langsung dikeluarkan sekolah, kan nggak begitu guys. Dididik gitu. Pemerintah punya semuanya itu. Dan ingat, itu adalah suatu kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan di negeri ini, Allah akan balas. Tapi kalau kita buat kezaliman, Allah juga akan balas dengan setimpal. Jadi janganlah kita meniru perlakuan dari junta militer Myanmar. Jangan. Kita beda. Kita ini rakyat Indonesia yang punya iman, umat Islam yang tentu punya rasa iman dan kemanusiaan. Dan agama kita, posisi kita itu didik untuk kita tuh punya kasih sayang, perhatian kepada orang-orang yang menderita kesusahan dan kezaliman. Jadi menurut saya ya, hentikanlah frame-frame buruk tentang Rohingya. Kalau memang ada mereka berbuat buruk, laporkan ke polisi. Jangan di framing, karena kasihan nanti saudara kita Rohingya lain yang baik-baik itu kasihan. Mereka akan getahnya. Jadi kalau ada bayangkan ya, Indonesia ini ada orang jahat, lalu ada framing seluruh Indonesia itu jahat. Kan kasihan orang-orang yang jahat. Contoh, anggap keluarga saya aja yang jahat. Ada framing tuh, keluarga Bobi jahat. Padahal yang jahat cuma saya sendiri. Kan apa ada tidak perhatikan wajah anak-anak saya, istri saya yang tidak tahu apa, yang nggak salah, lalu kena amukan massa misalnya, hanya karena salah saya, kan itu nggak fair. Makanya saya minta ya kepada semua yang masih punya hati, umat Islam yang punya hati, hentikanlah framing terhadap buruk terhadap orang Rohingya. Kalau perkara ada mereka berbuat jahat,
kriminal, maksiat, oke, fine. Tapi tidak perlu diberitakan. Cukup lapor ke polisi, cukup lapor kepada instansi berwenang atau orang yang bisa bantu menyelesaikan masalah itu. Cukup. Karena nggak semuanya begitu. Jangan malah memprank seluruh Rohingya begitu, guys. Kasihan, guys. Mereka tuh manusia. Bahkan saudara kita seiman loh. Anda di mana? Rasa iman Anda di mana? Keimanan Anda di mana? Ini menurut saya sangat miris sebenarnya. Ini kan. Saya aja nggak sampai hati gitu kan untuk mengusir saudara kita, minimal kalau nggak sesama muslim, minimal sesama manusia lah gitu. Oke, saya mengajak kita semua untuk berpikir lagi ya, jadi bijak, jadi baik, sabar, karena kita adalah umat yang sabar. Kita orang-orang Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi Allah itu bersama orang yang sabar dan Allah itu paling benci fitnah. Karena fitnah itu dibikin dengan pembunuhan. Jadi jangan fitnah, jangan framing. Maksud saya fitnah itu gini ya. Kita mengatakan seluruh Rohingya begitu, memframing itu, padahal hanya segelintir orang misalnya. Itu fitnah namanya. Kalau Anda mengatakan bahwa sekelompok orang itu ya oke lah, itu masih benar. Tapi itu juga itu aib, harusnya nggak boleh disampaikan. Harusnya kita didik mereka gitu, bukan dengan dibuka aibnya gitu kan. Jika nanti semuanya kena getahnya, itu nggak bagus guys. Oke. Dan ingat mereka bukan polisi normal gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang tertekan secara fisiologis dan kejiwaan. Hingga perlakuannya berbeda dengan orang-orang normal seperti kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.